Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Patimura Ambon, program studi Teknik Sipil. Video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Perlindungan dan Perbaikan Pantai. Topik yang akan kami bahas yaitu groin. Sebelum kita masuk kepada pembahasannya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu groin. Groin adalah salah satu jenis bangunan pengaman pantai yang direncanakan untuk menangkap transport sedimen sepanjang pantai serta mencegah transport sedimen sepanjang pantai. Groin biasanya dibuat tegak lurus garis pantai dan dapat mengurangi atau menghentikan erosi yang terjadi. Bangunan ini juga bisa digunakan untuk menahan masuknya transport sedimen sepanjang pantai ke pelabuhan atau muara sungai. Groin yang ditempatkan di pantai akan menahan gerak sedimen tersebut sehingga sedimen mengendap di sisi sebelah hulu atau terhadap arah transport sedimen sepanjang pantai. Tipe-tipe groin. Groin dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu tipe lurus, tipe T, dan tipe L. Menurut konstruksinya, groin dapat berupa tumpukan batu, kaison beton, turap, tiang yang dipancang berjajar, atau tumpukan buis beton yang di dalamnya diisi beton. Di dalam perencanaan groin, masih dimungkinkan terjadinya suplai pasir melintas groin ke daerah hilir. Pasir dapat melintasi groin dengan melewati sisinya atau overpassing atau melewati ujungnya atau end passing. Berikut ini merupakan gambar dari tipe-tipe groin. Ada pula jenis-jenis groin. Dalam pemilihan jenis groin, harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain, besarnya biaya keseluruhan, kekuatan bangunan, dan ketersediaan bahan agar diperoleh jenis groin yang paling efisien dan efektif. Jenis-jenis groin antara lain yaitu groin kayu, groin baja, groin beton, dan groin rubble mound. Yang pertama yaitu groin kayu. Umumnya jenis kayu ini disusun dari struktur impermeable sheet pile yang didukung dengan balok atau well dan round pile. Jenis groin kayu permeable dibangun dengan menyisakan tempat antara papan kayu. Bentuk tiang kayu bundar yang merupakan struktur pendukung utama paling sedikitnya berdiameter 30 cm pada ujungnya, seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini. Yang kedua ada groin baja. Groin baja yang telah dibuat biasanya berbentuk straight web, arch web, dan Z. Groin sheet pile baja kayu dibangun dengan menggunakan kayu horizontal atau balok baja yang dipasang pada sepanjang bagian atas dari sheet pile baja dan tiang kayu bundar dipasang tegak lurus atau tiang penguat yang dibautkan ke bagian luar dari balok sebagai struktur pendukung tambahan. Groin beton dibuat dari susunan pipa atau buis beton yang di dalamnya diisi batu kosong atau beton dan bagian atasnya ditutup dengan plat beton. Untuk stabilisasi antar buis beton satu dengan yang lain dapat disatukan dengan angker dan besi tulangan. Bisa dilihat inilah gambar dari groin beton. Yang terakhir adalah groin rubble mound. Groin ini dibangun dengan menggunakan inti batu alam, meliputi batuan-batuan kecil yang ditutupi dengan batuan besar sebagai pelapis atau armor stone. Armor stone ini harus cukup berat agar bangunan menjadi lebih stabil terhadap gelombang rencana. Berikutnya gambar dari rubble mound groin. Berikut adalah fungsi groin. Groin yang merupakan bangunan pelindung pantai memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengatur arah arus laut. Yang kedua, memperbesar jari-jari belokan arus laut yang terlalu tajam agar alignment laut menjadi lebih baik. Yang ketiga, mengurangi kecepatan arus laut sepanjang tebing laut. Yang keempat, mengendalikan erosi tebing laut dengan mengurangi kecepatan aliran yang menyerang tebing laut. Yang kelima, mempercepat sedimentasi. Yang keenam, menutup cabang alur laut supaya arus laut menuju ke alur yang diinginkan. Yang ketujuh, menjamin keamanan tanggul atau tebing terhadap gerusan. Yang kedelapan, mengkonsentrasikan aliran laut. Yang kesembilan, memperdalam alur laut. Yang kesepuluh, mengarahkan aliran pada kondisi tebing kecil. Dan yang terakhir, yang ke-11, melindungi bangunan-bangunan laut lainnya. Kelebihan dan kekurangan groin. Kelebihan groin yang pertama, dapat menahan angkutan sedimen sejajar pantai dengan secara maksimal dan efektif. Yang kedua, dapat dibangun dengan berbagai macam material. Yang ketiga, tidak merubah karakter pada surf zone. Yang keempat,
dapat digunakan sebagai inspeksi dan untuk keperluan wisata. Kekurangan groin. Yang pertama, pembangunan groin pada pantai yang tererosi akibat onshore-offshore transport dapat mempercepat erosi tersebut. Yang kedua, perlindungan pantai dengan groin dapat menyebabkan erosi di daerah hilir. Yang ketiga, dapat menimbulkan rip current atau arus balik yang terkonsentrasi pada sebuah jalur sempit yang memecah zona hempasan gelombang hingga melewati batas zona gelombang pecah. Secara fisik, rip current terbentuk jika gelombang laut datang dan menghempas garis pantai yang membentuk teruk atau cekungan. Berikutnya ada tahap-tahap dalam perencanaan groin. Tahap-tahap dalam perencanaan groin yang pertama, menentukan tinggi groin. Untuk keperluan perencanaan fungsional, groin dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu HSS atau Horizontal Shore Section, ISS atau Intermediate Slope Section, dan OS atau Outer Section, seperti yang terdapat pada gambar di samping ini. Yang kedua ada perencanaan beach alignment, merupakan orientasi garis pantai yang akan terbentuk di sekitar groin. Langkah pertama dalam perencanaan groin atau tata letak groin adalah penentuan beach alignment yang akan terjadi. Dalam hal ini, garis pantai mengacu pada puncak berm. Beach alignment ini mempunyai bentuk yang berbeda dan dibedakan dalam 3 lokasi, yaitu garis pantai pada hulu atau updrift shoreline, garis pantai pada hilir atau downdrift shoreline, dan garis pantai pada bagian tengah yang terletak antara 2 buah groin atau intermediate shoreline. Tahap yang ketiga yaitu panjang groin. Penentuan panjang groin sangat bergantung pada jenis pantai di mana groin tersebut akan dibangun. Pada pantai kerikil, groin direncanakan dan dibangun sampai dasar pasir dan tidak terlalu jauh dari titik pertemuan antara pasir dan kerikil. Kemudian yang berikutnya, penentuan panjang groin pada pantai berpasir. Pada pantai berpasir, groin dibuat sampai LWNT atau Low Water Neap Tide. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi mahalnya harga groin dan pembangunannya. Di samping itu juga didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Church US Army atau SPM 1984, diperoleh bahwa 90% angkutan pasir sepanjang pantai dianggap terjadi di atas muka air rendah. Tahapan berikutnya yaitu spasi groin. Dalam perencanaan sistem groin, besarnya jarak antar groin sangat tergantung pada panjang groin atau L, sudut gelombang datang, selisih pasang surut atau tidal range, jenis material pendai dan kemiringan pantai. Jarak pada single beach biasanya diambil B sama dengan 1-2 L, sedangkan pada pantai pasir diambil B sama dengan 2-4 L, berdasarkan SPM 1984. Jarak groin yang terlalu dekat akan memberikan sistem groin yang mahal. Di samping itu, dari segi artistik akan mengganggu pemandangan di sekitar pantai. Sedangkan jarak yang terlalu jauh akan menghasilkan suatu perencanaan groin yang tidak efektif dan erosi akan tetap berlanjut, sehingga fungsi groin untuk menangkap sedimen tidak tercapai. Tahapan yang selanjutnya yaitu sistem transisi groin. Untuk menghindari perubahan yang tak beraturan pada beach alignment yang menyebabkan erosi pada hulu pantai, dapat dilakukan dengan merencanakan perubahan tinggi groin yang dipasang di sepanjang garis pantai. Metode perencanaan sistem transisi groin yang melibatkan pemendekan groin diberikan oleh US Army Engineer District, Wilmington 1973. Oke teman-teman, berikut ini akan kami tampilkan cuplikan dari salah satu proses pembuatan groin yang berupa tumpukan batu.
Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat berguna bagi teman-teman semua dan teman-teman lebih mengerti tentang apa itu groin. Sekian dan terima kasih.